Selamat pagi anak didik kami semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran muatan IPS. Mari kita simak dengan baik dan perhatikan sungguh-sungguh. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Kita perhatikan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Melakukan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Kita tanyakan makna kemerdekaan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Kemudian kita tuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Laporan hasil wawancara. Nama Dedi, kelas 6A. Waktu Senin 18 Januari 2020. Narasumber Bapak Budi, Ketua WRT. Hasil wawancara, kemerdekaan Indonesia bermakna penting dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah merdeka, Indonesia mempunyai kewenangan untuk masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misalnya, kita bisa mengelola tanah yang ada di desa. Tanah diolah agar subur sehingga bisa ditanami komoditas pangan seperti buah dan sayur. Hasil panen buah dan sayur dapat dijual hingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita juga bisa mengelola sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Misalnya, pemerintah setempat mengundang narasumber untuk melatih keterampilan ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat mampu mendirikan usaha sendiri hingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan yang saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan warga masyarakat. 2. Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. 3. Pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. 4. Pembangunan jalan. 5. Pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah.
6. Melestarikan budaya Indonesia. Mari kita perhatikan dan simak yang selanjutnya. Pelayanan pajak. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Penyediaan sarana untuk menyeberang di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitasnya di jalan raya bertujuan untuk pembangunan nasional. Membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Kita sudah mengetahui bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Sekarang kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Kita bisa membuat seperti contoh berikutnya. Perhatikan. Warga ibu kota dimanjakan berbagai kemudahan membayar pajak. Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD DKI Jakarta melakukan sosialisasi dalam membayar pajak. Salah satunya melalui event Jakarnaval 2019 yang digelar Minggu 30 Juni 2019. Dalam event tersebut BPRD mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak. Masyarakat diyakinkan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk membangun Jakarta. Program yang ditawarkan oleh BPRD ada 3 macam. Program tersebut adalah Fiskal Kadaster, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBB P2, pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB yang sudah bisa dilakukan di kecamatan, serta pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi e-Samsat dan pajak online DKI Jakarta. Maka anak didik kami, sampai di sinilah pembelajaran kita. Selamat belajar, salam sehat.